Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam 3 ayat ini, Rasul Yohanes mengingatkan kembali dengan tegas dan jelas untuk kita sebagai orang Kristen, saudara di dalam Kristus, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang tua, remaja, pemuda maupun anak-anak, sesama orang Kristen dalam berbagai relasi, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bergereja dan kehidupan sehari-hari. Dalam berbagai tempat itu atau di berbagai dimensi kehidupan kita, kasih bukan hanya sebagai simbol atau sesuatu yang digagas sedemikian indah, tetapi kasih diwujudkan, dibuktikan dengan saling mengasihi. Di dalam bagian ini, Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa kita memang belum pernah dan tidak pernah bisa melihat Allah dalam pengertian seperti kita melihat sesuatu di luar diri kita atau di dalam diri kita yang bersifat fisik atau metafisik. Allah adalah roh, dan rohnya bekerja nyata di dalam seluruh karyanya, dan Allah adalah roh yang personal, yang mutlak, yang tak terhampiri, namun Dia adalah Allah yang transenden dan sekaligus imanen. Kemutlakan kasih-Nya, transendensi dan imanensi kasih-Nya, personalitas kasih-Nya, dan segala kepribadian yang sungguh nyata pada dirinya, kita hidupi, kita terpaut, terikat, berada di dalamnya, dan kita seharusnya sebagai orang-orang Kristen saling mengasihi di antara orang-orang Kristen. Bedakan antara kasih kita yang kita nyatakan kepada sesama orang Kristen dengan kasih kita kepada orang-orang dunia. Kasih kita kepada sesama orang Kristen adalah kasih yang ditunjukkan dengan berbagai tindakan kasih, seperti saling menolong, saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendukung dalam pelayanan, satu tubuh di dalam Kristus, dan saling menunjukkan perhatian masing-masing yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sementara kasih yang kita nyatakan kepada dunia, kepada orang-orang dunia, atau orang-orang yang belum di dalam Kristus, adalah kasih yang kita tunjukkan dengan menyatakan Injil Yesus Kristus. Karena di luar Kristus, tidak mungkin ada orang yang bisa mengalami dan menikmati hidup kasih yang sejati. Di luar Kristus, yang dunia tawarkan adalah eros, storge, bahkan sedikit filia. Namun kasih agape yang datang dari Allah, yang hidup di dalam diri kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang hidup dan yang mengasihi, hanya mungkin ada di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang berkarya menunjukkan dan menyatakan kasih itu kepada kita, sehingga kita bisa menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasihilah. Kasihilah itu adalah suatu tekanan yang cukup penting. Kita memohon kepada Tuhan Allah. Penuhilah kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Kasih yang memiliki dua dimensi. Kasih yang menunjukkan kesatuan di dalam Kristus, dan kasih yang menunjukkan kesaksian kepada dunia melalui Kristus. Jikalau kasih itu tidak kita arahkan dan tunjukkan kepada Kristus, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita sebagai pengikut Kristus, hidup di dalam Kristus, meneladani Kristus. Itu sebabnya kita mengarahkan dasar kasih kita, dipenuhinya kasih kita di dalam Kristus, dan kita tidak kompromi dengan dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita juga tidak serta-merta membuat kasih itu murahan. Kasih itu memiliki kualitas yang tak dapat kita raih dengan usaha dan upaya kita.
Kasih kita berakar, berasal, bersumber dari Allah, dan di dalam kasih itu haruslah kita tunjukkan kepada dunia berbeda dengan kasih yang dunia tawarkan. Karena kalau tidak, maka kita merendahkan atau mengurangi derajat kasih yang dinyatakan Allah kepada kita. Hal yang berikutnya adalah bagaimana kita saling mengasihi. Artinya di dalam Kristus oleh Roh Kudus, Allah tetap di dalam kita. Bagaimana kita berdiam di dalam Allah dan Allah berdiam di dalam kita. Ini seibarat tabernakel, kemah, di mana kita dipenuhi oleh kehadiran Allah. Kita juga menyatakan kehadiran kita yang memancarkan sinar kemuliaan Allah. Memang kita tidak mungkin dengan mata fisik kita melihat Allah. Dengan iman kita menyaksikan Allah yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam ayat 13 jelas dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak pernah ini menunjuk kepada suatu kenyataan bahwa Allah tidak ada. Justru keberadaannya tidak dapat kita ukur dengan hal-hal ciptaan yang ada. Kita tidak bisa mengukur kehadirannya atau kedekatan kita dengan Allah dengan religiusitas kita atau dengan ikon-ikon yang mungkin kita tunjukkan sebagai orang yang mengasihi Allah atau memuji Allah. Kita menghadirkan Allah dalam hidup kita dengan mengasihi. Seperti Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui jalan anaknya yang tunggal inkarnasi. Kita menyatakan kehadiran kasih Allah itu dengan menghadirkan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling peduli, saling memperhatikan sesama orang Kristen, sesama orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi sekaligus saat yang sama, kita juga menyatakan kasih itu dapat dialami, dirasakan, dan dimengerti oleh orang lain melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mengapa penekanan ini terus-menerus perlu dilakukan? Supaya kita bisa membedakan dua dimensi kepenuhan kasih di dalam diri kita. Kasih bukan sekedar memberi materi atau sesuatu yang kita punya, kita bagikan. Tetapi kasih adalah menyalurkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita bagikan kepada yang lain. Kasih itu sudah dituntaskan di dalam dan atas kita, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tidak dapat dirancangkan begitu saja untuk kita gunakan lalu kita menghasilkan buah kasih. Tetapi kasih itu harus memiliki satu tindakan iman dengan hidup seperti Kristus, menghasilkan buah bagi kerajaannya. Dengan demikian, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita akan terus-menerus mengalami kesempurnaan kasih. Perwujudan kasih persaudaraan Kristen, hal ini penting, baik dalam komunitas kecil, di rumah, komunitas di gereja, komunitas di sekolah, di kampus, di tempat bekerja. Kita perlu menunjukkannya itu sebagai perwujudan kebaikan Allah yang tak terhingga di dalam dan melalui hidup kita. Bagaimana dengan orang-orang dunia? Ya, kita seringkali salah kaprah sehingga kita memperlakukan persis sama seperti orang Kristen memperlakukan sesama orang Kristen. Sesungguhnya yang dibutuhkan orang dunia yaitu Kristus, Injil, kebaikan Tuhan menyelamatkan mereka. Itulah bentuk kasih kita. Kita bukan hanya menolong, membantu yang bisa kita kerjakan, tetapi kita mengajarkan firman, menyatakan kasih itu kepada sesama. Supaya kita bisa tahu perbedaan yang penting dan perlu di dalam mengasihi sesama manusia. Kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada orang-orang dunia. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.